Dubai enak sih Dubai. Enak. Cuma duitnya kecil. Duitnya. Kecil. Untuk gaji berkisaran berapa paling gede semenjak di sana? Seingat berapa? 1.200 dirham. Berarti kalau dikali 3,6 cuma berapa? 4.500.000 ya untuk spa. Totalis biasa salary tuh. Cuma dapat 3 lembar. Adif waktu itu karena dapat hotel baru ya, Robinson. Jadi berapa ya? Basic cuma $350 sih, US dollar. Terus service cuma 100. Paling dapat 7 sampai 8 juta lah. Di bagian apa? Oh, gedean. Bartender. Oh, di bar. Di bartender. Gimana kehidupan di Malib, Le? Gimana ya? Apakah jauh dari jauh dari perkotaan? semuanya, dari perkotaan, orang tinggal di pulau. Berarti di sana tuh pulaunya khusus buat untuk One resort, one island. Oh. Ya, one resort, one island. terus ke kotanya Naik boat dulu, naik pesawat. Oh. Domestik. pakai pesawat. Jepang, Le. How amazing Japan for you? Gimana bagusnya Jepang dari Anda? Jepang ya, sugoi. Sugoi, apa artinya? Amazing. Amazing. Sugoi, Jepang. Lalu bisa bahasa Jepang? Ya, sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit apa bahasa Jepangnya? Sukoshi. Ah? Sukoshi. Punya keinginan hijrah ke New Zealand, kenapa? Apa iming-imingnya di Iming-imingnya dulu Ichi Nisan. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Salam. Akhirnya Bor. Gimana Bor? Sehat? Sehat. Tos dulu kali. Tos. Sehat. Akhirnya kita berjumpa lagi dalam acara Ngortergen yang udah lama vakum karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk persatuan dan kesatuan kita bersama, Bor. Ya. Sudah 8 bulan kita tidak mengupload video karena ditinggalkan teman saya Wira. Sekarang dia comeback ke Makau, jadi kita balikkan lagi podcast ini. Ya, saya merasa senang sekali bisa membuat konten-konten seperti ini lagi, membangunkan semangat-semangat para pemuda harapan devisa negara. Ya, saya senang sekali karena partner saya sudah balik ke Makau lagi. Ya, terima kasih Bor sudah menunggu saya, Bor. Ya, kamu kemana aja dari Bogor. kamu kemana aja? Saya masih berpetualang mencari jati diri, Bor. Kamu hijrah ke New Zealand ya? Sekarang balik lagi ke Makau. Oke, kita comeback dengan bintang tamu yang sangat luar biasa hari ini. Oh iya. Ya, beliau adalah Beliau. penjajah negara-negara Asia. Ya, the King of Asia. Karena pernah ke Maldives, pernah ke Dubai, ke Jepang, ke Makau. Of Asia. Please welcome Our guest star tonight, Mr. Alin Artiasa. Selamat datang di Penonton, penonton. Sehat. Wih, mantap, teman lama bersemi kembali. Oh. Tapi pas awal kerja di ke Makau saya nggak ketemu dia. Dia udah kemana dulu ya? Habis Pulang. Four Seasons pulang. Ke Maldives. Pulang dulu. Oh, Nikah. Habis itu kerja lagi. oh iya. Saya kenalnya pas beliau bekerja di MGM ya. Penontonnya ketawa terus nih. Penontonnya itu udah alhamdulillah ketawa terus. Tumben lihat orang syuting Bang. Ya, Ya. nonton heboh. Enggak, gini aja kita tes dulu dengan Perifer, kita sambut Alex. Cheers. Cheers. Thank you. Wah, teman-teman. makrontengan. Oke, Lid. Bagaimana keadaan saat ini, Lid, di Makau, Lid? Di Makau musim dingin. Cuaca 12 derajat. Soalnya baru mulai podcast lagi teman saya kaku. Udah lama nggak ngerasakan kamera di depan kamera gini, Bor? Ya, lama nggak merasakan ya. Tapi kita sekarang trio Bulldoggers di sini. Oh iya. Ya, coba perkenalkan dulu, Lid. Dari mana? Swastiastu. Saya Swastiastu. dari Buleleng, tepatnya Bubunan. Bubunan, dekat dengan Banjar. Dekat. 5 menit ya, Bor ya. Ya, dekat banget. Anak berapa? Saat ini sudah menikah. Anak 1.
Anak satu. Umur Kelihatan tahun berapa, Bos? 90. 89. Apa 90? Oh, kamu 90 ya? Iya. Oh iya. Aku Beda adik setahun. kelasmu dong. Iya, adik kelas tahun. 90 sih. 90. Kamu berapa? 8 berapa? 89. Kok ngebongkar biodata ada dia? Oke, Kayak perkenalan di wali kelas gitu. Oke, langsung ke topik. ya. Hmm. Topik kita Topik kita hari ini adalah perbandingan, istilahnya perbandingan ya, Perbandingan. Jadi antara Macau dengan New Zealand. negara lain. lain. Jangan ke New Zealand aja. New Zealand Bos. siapa, Bos? Ya yang kalian pernah datangi lah. Jadinya itu yang kita bahas di sini topiknya. Jadi kamu pernah ke New Zealand, dari Macau ke New Zealand, sekarang balik lagi sini. Apakah perbedaan antara negara tersebut dan di Macau? Kenapa Oh. bisa balik lagi? Dan begitu juga teman saya Alit, dari sini ke Jepang, balik lagi ke sini kan? Pertama sini tahun berapa, Lik? Tahun 2015, 15 ya. 15 yang pertama. Setahun 2016 balik ya. 2015. 2015 di Posisian. Betul. Terus balik pulang lagi. Pulang 2016. Habis ke, itu kemana ya? ke Middle East, Ke Dubai ke dulu. Dubai. Habis itu ke Maldives. Ke Dubai berapa Pulang bulan? ke Dubai berapa ya? 4 bulan. 4 bulan sama istri. Kayak training ya. Di Dubai cuma 6 bulan. Habis itu Pulang coba ke Maldives. ke Maldives. Maldives. Balik berapa lama? 2,5 bulan. 2,5 bulan. Waduh, cuma 2,5 bulan di Maldives. Kabur Kabur ke Bali. kembali lagi. Habis itu Nah, itu yang kita ya bahas. begitulah. Itu yang kita bahas. Kenapa kok negara Dubai kok cepat banget kamu di sana? Apa alasannya? Apakah nggak nyaman di sana? Bagaimanakah kehidupan di sana? Hmm. Dari segi gaji, living cost, dan segala macam. Dubai dulu deh. Dubai ya. Dubai enak sih Dubai. Enak. Cuma duitnya kecil. Duitnya. Duitnya kecil. Tapi kan kesana sama istri ada dah. Sama istri. Oh. Dulu di Dubai kalau mau open ya, untuk gaji sih kecil sekali ya. Padahal Kecil. hotelnya gede. Waktu itu di Al Habtour, tepatnya di St. Regis ya. Jadi St. Regis, Westin sama W. Di sana kerja sama istri satu departemen sih di spa. Istri spa, kamu Spa attendant. kamu Jadi- spa attendant? Jadi keren dia ya. yang massage, kita yang Kamu bersih. yang ngesep. Iya, bersihin. Kamu yang bersihin kamarnya. Setelah spa terapis untuk pijat, kamu yang bersihin kamarnya. Oke. Ya, kabur bukan duit sih pertama, tapi kedua karena waktu itu Dubai lagi krisis, Bang. Tahun berapa tuh? 2000 berapa ya? 2019. 2019? Sebelum 2000. COVID. Bukan. 2017. 2017 ke Dubai. Pas waktu Pangeran Dubai atau Raja Dubai ke Indonesia. Sebenarnya mereka itu lagi krisis, cuma memberikan impression kepada dunia mereka tuh masih kaya. Sebenarnya di sana itu masih sudah krisis. Oh, berarti dulu Gitu. tuh masih kecil gajinya ya. Sekarang Masih kecil juga. Nah, berarti kan sama saja gitu. Sama saja. Dulu masih kecil, sekarang sudah kecil. Kecil. Cuma enaknya di sana apa, Lid? Enaknya di sana karena bisa sama istri sih. Gitu. Tapi nggak satu akomodasi, beda akomodasi. Jadi pria-pria, wanita-wanita. Oh, nggak bisa gabung ya? Nggak Meskipun bisa Walaupun udah suami istri. nggak bisa. Oh, tetap betul banget ya. Ronaldo kok bisa ya? Ronaldo nanti saya tanya. Ronaldo itu di Dia kan masih di Arab itu Oh, iya, ya, iya. bukan di Dubai. Oh, Toli. Untuk gaji berkisaran berapa, Lid? Paling gede semenjak di sana? Seingat berapa? 1.200 dirham. Berarti kalau dikali 3,6 cuma berapa? 4.500.000 ya untuk spa. Totalis berarti salary itu. Cuma dapat 3 lembar gaji karena di sana belum pakai ATM kan. Cuma dapat cash di amplop. Jadi tiap tanggal 1 ke HR Ambil amplop. dibuka 3 lembar. Uh, 1.200. Udah sama service charge? sama service charge. Udah sama service charge 4,5? Basicnya berapa? Basicnya berapa dia? 1.000. 1 juta. 1.000 dirham. Berapa? Berarti 3.600.000.
3.600.000 basic. Kira-kira ya. Oh, kira-kira. Tapi akomodasi ditanggung. Tanggung, akomodasinya bagus, bagus. Oh, mes dapat. Servicenya kecil ya? Kecil. Segitu. Makanya dulu ke Dubai, Beneran kau cabut ya? enak cabut. Kadang nggak bisa jadi dapat satu apartemen, makanya cabut sama istri. Oke. Karena krisis, jadi 1 bulan kerja cuma 3 minggu, digaji dipotong 50%. Oh, berat ya. Gitu. Terus kehidupannya, soal kehidupan di luar gitu, gimana asik? Asik karena banyak teman Bali sih. Teman Bali. Balinya banyak. Terus cuaca? Cuaca panas. 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 Ada hujan sana, Lid? 40 derajat. Cuaca. Ada hujan? Hujan jarang. Nggak ada hujan. Hujan 40 pasir. derajat, keluar berarti nggak pakai baju nih dah. Oke. Kalau pakai baju berarti Tangkap polisi. nggak Oh masuk iya, 40 sadar derajat. tetangga ya, nggak Hmm. boleh. Panas banget ya, 40 derajat ya. Oh gitu. Kabur karena terutama masalah duit sih ya. Tapi ya di sana istri dapat lumayan sih, dapat 13 juta, 14 juta, 400. Tapi ketat nggak di sana? Mm-mm. Aturannya. Alkohol nggak boleh alkohol. Alkohol. Jadi kita kalau mau beli alkohol pesan lewat SMS, masih SMS tuh. Daging babi. Banyak daging babi. Oke, Bali boleh? Boleh. Ada di sana shop namanya Weston. Daging babi semua. Oh, Khusus lebih. untuk Western. Berarti daging babi nggak halal kan ya? Pasti nggak. Kalau Mungkin udah dimasak halal. kayaknya gini, apa namanya? Babinya udah. Nggak. Normal sih mereka tuh gini apa namanya? Toleransi beragama bagus sekali. Enggak Natal apa kayak nggak bagus. kebayang 40 derajat tuh kayak gimana ya. Nah, Bali sekarang paling tinggi berapa? 38, 32. 32. Itu 40 derajat suhu standar. Luar. Kalau Cak sekarang habis Maldives ke Habis Dubai ke Maldives. habis Dubai ke Maldives. Nah, Hmm. sekarang di Maldives gimana? Kehidupan di sana dari pendapatan, segi kehidupannya dan Maldives waktu itu karena dapat hotel baru ya, Robinson. Jadi berapa ya? Basic cuma $350 sih, US dollar. Terus service cuma 100. Paling dapat 7 sampai 8 juta lah. Di bagian apa? oh gedean di Bartender. Maldives. Oh, di bar. Di bartender. Loncat-loncat ya. Basicnya 350, $350. Berarti US. gedean di Maldives. US. Oh. Kemudian di Maldives sedikit. Gedean di Maldives. Di Maldives enak kalau hotelnya gede kayak 101, One and Only, terus Ritz-Carlton. Kamu di mana? Hotel apa? Robinson. Robinson Hotel. Istri juga ikut. Nah, beda. Di Maldives tapi beda. Beda pulau. Beda pulau jauh pulaunya. Oh, soalnya di sana pulau-pulauan Iya, juga. negara kepulauan. Gimana kehidupan di Maldives, Le? Gimana ya? Apakah jauh dari Jauh dari perkotaan? semuanya, dari perkotaan, orang tinggal di pulau, Pantai sama pulau itu aja? pantai. Nggak ada having fun, clubbing? Jogging satu pulau 15 menit udah satu putaran. Kecil banget ya? Kecil banget. Berarti di sana tuh pulaunya khusus buat untuk One resort, one island. Oh. Ya, one resort, one island. terus ke kotanya Naik boat dulu, naik pesawat. Oh. Domestik. pakai pesawat. Berapa lama? Berapa ya? 1 jam. 1 jam Naik sama. boat 30 menit. Pesawat? Domestik 1 jam. Oh. Living cost? Gede Tingkos. nggak? Kalau beli beras, beli sembako, apa-apa di sana? Oke sih. Harganya Sam- Merakyat lah ya. Karena kan tinggal di pulau, kita diakomodasi, tinggal ke kantin, makan, kerja, jalan kaki. Kan cuma 50 meter, tempat kerja 50 meter. Berarti hiburannya cuma pantai aja. Nggak ada liburannya ke Male, ke kota, pusat kota. Oh, ke hiburannya kotanya. pantai. Berarti akomodasi dapat mes juga sama makan. Makan ditanggung semua. Tanggung Pagi, semua ya? Berarti siang, bersih malam. lah ya. Bersih segitu. 7-8. Di sana Kecil 2,5 bulan. Kecil juga Setengah segitu bulan. bersih, 7 juta. Karena bentrok terus ya sama gini ya, bar manajer. Oh, nggak cocok Kecil sama. juga ya. Basic-nya 7 juta ya. Apa namanya bersihnya 7 Bersih. juta, 8 juta itu lah ya. Paling Gitu. tinggi 10 nyampe nggak? Belum. Orang hotel baru kan nggak dapat service segitu. Oh gitu di Maldives. Intinya duit sih. Nah sekarang stop dulu di Alit. Saya mau nanyain teman saya ini dulu. Welcome back untuk partner saya Wira. Nah dia ke New Zealand tahun ini bulan Maret kayaknya ya. Nggak,
Resign dari sini bulan Maret tanggal 12. Tanggal 12 Heeh. Maret. Iya, Di New Zealandnya bulan bulan Juli. April. 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 Eh, April. Oh. punya keinginan hijrah ke New Zealand. Kenapa? Apa iming-imingnya di Iming-imingnya dulu pertama karena bosan ya di sini ya. lama? Ya kan COVID kita di sini. Oh, karena COVID ya, Ya, betul. jungkling Pendapatan kita juga, berdua. pendapatan juga. Nah, nggak terlalu jauh sih turunnya. Nggak sih. Bagi saya sih masih standar ya segitu Nah, ya. bosannya karena Bosnya celak-celak hidungnya disuapin terus. apa namanya? 3 tahun loh di sini, bosan terus lihat teman-teman kok Bosan. dalam pikiran saya. Ya, ya. Wah, Itu aja. Bilang itu betul aja temennya. lihat teman-teman kok mereka bisa pindah gitu loh. Kok masa saya nggak bisa, masa segini-segini aja nggak bisa berkembang ke negara lain gitu. Emang siapa yang dulu pindah? Oh, Kan Inte yang pertama Inte pertama Saya kan nggak pelopor. jadi. Saya nggak jadi. Oh, rencana pindah juga dulu ya. Nah, sebelum dia mau ke New Zealand, saya udah dapat tawaran di UK waktu itu di Pulau Jersey Island, Di hotel. di hotel bintang 4. Udah keterima dan lulus, work permit udah datang. Terus saya pikir-pikir lagi, nggak saya ambil. Waktu Istri dia ada kesini. interview kayaknya. Ya, Belum, masih jauh. oh, belum. Saya masih pikir-pikir dulu karena istri masih interview di Four Seasons. Kalau dia lulus, saya nggak jadi ambil. Tapi kalau dia nggak lulus, saya mah jadi ambil ke sana ke UK. Luluslah dia, jadinya nggak jadi ngambil. Nah, habis itu baru dia ke New Zealand karena imingnya apa nih? Itu dah teman-teman banyak yang pindah gitu loh. Pikir saya kan masa sih pengalaman saya di sini aja gitu loh. Oh, ya mau nyari suasana baru, Ya suasana baru, pengalaman Masih baru. muda ya ya. kan siapa Masih tahu sehat ya. coba-coba aja gitu. Ada nggak iming lain di sana? Kenapa mau ke sana? Ngebet kali pengen ke sana selain mencari pengalaman. Warga negaraan ya. Nah, itu ada nggak? Warga negara sih enggak sih. Saya nggak belum kepikiran Udah jadi kepikiran residen buat nggak? ya Pikiran ya. buat Gaji kan, gaji pertama pasti dah. Indonesia di dadaku. Di sana, betul. Jokowi. Ya terus Siapa whatever. karena suasananya sih pengen suasana beda. Suasana beda terus soal gaji enggak sih pikiran saya waktu itu paling sama aja segitu-segitu Oh, gaji. sama aja ya, itu pemikirannya kan, tapi ekspektasinya kan lebih. Iya, ekspektasinya emang lebih kan dibilangin sebelum gini ya, sebelum lulus interview, sebelum sign kontrak, teman bilang di sana enak kok di sini gaji segini. Ya dalam otak kan kalkulasi, oh. Pasti, pasti. Kalkulasi, saya 25, oh bersihnya segini. Nih, Nabung segini. ya Oh, saving masih segini. banyak lah bisa Ya, tabungan, beli tanah. ya Tapi beli tanah, beli Ekspektasi mobil. pertama kayak gitu. Ya, Ya lebih lah, lebih ya, daripada lebih. sini. Terus saya nggak kepikiran buat yang lain-lainnya saving cost, nggak kepikiran Ya, tentang nggak kehidupan memikirkan di sana itu ya. kayak gimana. Yang saya pikir pindah aja dulu, dapat gaji, suasananya beda. Katakan Sumpah enak. ya di Emang Makau sih, iya ketimbang di Makau ya, di Makau kan keluar bangunan sana kan benar-benar luar negeri gitu loh. Nature gitu ya. Ya sama kayak di film-film lah. Hmm. Film-film tuh tahu nggak film Lord of the gini? Ring. Lord of the Ring di sana, Twilight di sana syutingnya. Terus dijalani di sana, Jalan gimana Bor? set Kehidupan di sana? ya kehidup. Masalahnya waktu itu saya itu karena jam kerja, Bor. Emang sih kontraknya Banyak. Jam kerja banyak. ya di kontraknya itu minimum hours-nya 30 jam per week. Per week. Jadi tidak boleh kurang dari 30 tidak boleh kurang dari 30 Jam. jam per week. Hmm. Jadi pikiran saya waktu itu kan nggak mungkin lah kita kerja dari jam 9 sampai jam 3 pasti 8 jam gitu loh Ya. pikiran saya. 8 jam terus tiap hari. Iya 8 jam terus tiap hari. Terus kan kalau dapat 8 jam per hari jadinya kan liburnya 2 hari sana. 1 minggu 5 hari kerja berarti dapatlah 40 jam. 40 jam. 8 jam kok bisa 2 hari libur ya? Harusnya 9 jam ya? Ya, di mana-mana. Kan seharusnya, Bor. Ini kan saya bilang seandainya 8 jam. Seandainya. Seandainya. Sudah. Nyatanya pas waktu saya ke sana emang nggak tahu ya
apakah karena emang sih staffnya banyak waktu itu ya, staffnya banyak, terus okupansinya ya segitu aja, terus Season ya seasonnya ya. sana seasonal hotel kan kayak gitu juga kan. Hotel bintang berapa? Tempat Nama hotelnya? Tit. Ya, Lupa. Ya, ya, ya. Lupa. Itulah, ya itulah. terus Gak apa-apa sebutin nama hotelnya, sama dia. terus apa lagi ya? Pas Season waktu juga. itu 1 bulan hotelnya kena musibah, kebanjiran, dia tenggelam, basementnya Ada typhoon tenggelam. sana? Enggak, Ada typhoon. hotel kan anggaplah gini, jalannya gini, hotelnya di sini. Terus di sini ada pipa air besar, pipa Itu airnya bocor. meledak dia. Hmm. Kesinilah akhirnya ke jalan raya, masuk ke hotel. Habis tutup hotelnya. Hotelnya tenggelam, sebasement tuh loh, sebasement. Oh, yang kayak di bosan di bawahnya tenggelam. Mobilnya udah Ngambang. ngomong, Tutup akhirnya. shutdown semuanya gininya, Nggak listriknya. kerja. Bukannya nggak kerja, ditutup 1 building, kan ada 3 building. Oh. Ditutup 1 building yang tenggelam itu, yang sisanya. Berarti kan mengurangi okupansi lagi. Karena 1 building itu jumlah kamarnya 300-an kayaknya. Sama Sama ya, posisinya. posisinya. 300-an tenggelam, ya jadi ya gitu dah. Itu dah masalahnya, cuma sebenarnya di sana enak, bawa mobil bisa, jalan-jalan. Oh, mobil bisa. Saya belum bisa. Oh, udah bisa. Enggak, sekarang. maksudnya di sana bisa bawa mobil semuanya. Bisa, karena kita bisa pakai SIM Indonesia SIM Indo? 1 tahun ya. Oh, boleh. Bisa 1 tahun. Harga mobil, Bor? Ah, murah sekali, Bor. Murah sekali. Masa sekitaran berapa Kalau- harga mobil? Juta berapa juta? Kalau uang Indonesia ya, kalau uang rupiah 40 juta udah dapat mobil. Mobil sekelas Nissan tuh. sedan lah ya. Mobil ya Avanza lah, model Avanza, Avanza ya. 40 juta. Ya, Second ya. ya second. Bagus bisnis. Terus untuk biaya kehidupan sehari-hari Kehidupan sih, karena dengan gaji segitu dapat minimum hours itu dikit, kerjanya dikit. Saya kerja waktu saya masih di sana, kerja jam 8.30, anggaplah jam 9, jam 3 udah pulang, 6 jam aja. Jadi kan gaji penghasilannya dikit, jadi ya kalau di giniin compare sama shipping cost-nya ya tinggi jadi. tinggi. Oke. Tapi cara bagusnya akomodasi mahal ya. Biasa. ya, Iya. sudah harusnya. Kita bayar rumah sama kayak di sini, kita nggak dapat akomodasi dari perusahaan. Akomodasi nggak dapat, pajak kita yang bayar, pajaknya 17% lagi. 17% Mau pajak. berapa, Bang? No. Nol. Tidak Dari ada perusahaan pajak. kan. That's why we come back. Iya. Terus asuransi kita nggak dapat, kita harus daftar sendiri asuransinya. Untuk gajinya kan di sana per minggu, Bro ya? Iya, per minggu. Per minggu? Semuanya per Iya. minggu. Oh. Gaji per minggu, apa namanya? Bil-bil itu bayar rumah, Bayar bil rumah. listrik, apa semuanya per Per minggu. minggu. Ya kecuali air ya, air kayaknya sebulan sekali atau 2 bulan Berarti sekali. nggak ada istilah tanggal tua. Nggak ada istilah tahun tua. Ya ada. Bawa aja lah uang setiap minggu. Dapat. Ya bersihnya pas di sana saya bisa ngirim 12 lah. Bersihnya. Iya, bersih dah. Bersihnya 12. Oke. Sama lah di sini. Negaranya, Bor, bagus ya. Saya lihat posting-postingan di New Zealand tuh, wah, alamnya bagus banget. Bagus Gunungnya Asri sekali. bersih. Asri. Soalnya kan New Zealand orang-orangnya kan sama kayak di Jepang ya. Susah kali untuk buang sampah sembarangan. Iya, iya, iya. Ada. Parkir pun kita susah. Kalau kita nyari parkir pas di kotanya, kita nyari parkir Bagus tuh. susah sekali nyari parkir. Nggak boleh parkir sembarangan. Ada tempat parkir minimal itu 30 menit udah harus cabut. Oh. Bayarnya. Gratis itu. Kalau Gratis, kita ya. bayar berapa ya, lupa saya waktu itu. Oh, intinya ada ininya tuh ada limit jamnya kalau parkir mobil atau motor tuh. Ya yang gratis, yang gratis. Kalau nggak kalau nggak pakainya selama 1 jam, misalkan nggak diambil mobilnya gimanain sama pemerintah? Dikasih gini, dikasih Segel. peringatan. Oh, nggak di. Pertama kasih peringatan, kedua kalau masih belum ya di derek. Oh. Teman saya punya teman dari Chili. Chili dia kan punya mobil van dulunya sebelum, karena kebanyakan orang di sana kalau summer mereka tinggalnya di mobil. Nggak cari rumah karena nyari rumah susah di sana. Nah, itu harga rumah mahal, Bor. Lumayan sih. Tapi nggak standar sih, sama kayak di sini kalau rumah ya. Rumah. Mereka kalau summer mereka tinggal di mobil. Teman saya dari Chili ini tinggal di mobil van. Nah pas winter dia akan nyari rumah, terus
pas itu mati mobilnya, emang sih kita punya hak buat parkir di tempat itu, tapi nggak lebih dari 24 jam. 24 jam harus udah pindah tempat, boleh pindah tempat, jangan di sana aja posisinya. Karena dia mobilnya mati, nggak bisa digerakin, dikasih peringatan sama polisi, terus dia bilang ke polisi bahwa mobilnya mati, terus dijual sama dia 300 aja loh. Dolar? $300 kalau 6 juta. Eh, 3 juta? 4.500.000. nggak dolar. Oh, dolar. Dan Z kan cuma 9.000 ya, anggap 10.000. 10.000. Oh, 10.000. 10.000 sekitar 300-an ya. 3 juta. 3 juta. Juta, 2 Oh, juta. enak sekali. Tapi New Zealand negara terbersih. Peringkat berapa gitu di dunia ya? Nanti New kita Zealand. search. Terbersih di dunia tuh. Berarti, nah, eh, segitu pendapatan, kenapa mau balik lagi ke Makau gitu? Cara menanyain dia dulu ya. Kenapa mau balik lagi ke Makau? Karena dulu ya Alasannya karena di sana ya pertama sih gaji ya nggak stabil. stabil karena tergantung dengan Seasonal, Bos. season atau okupansinya. potensi ya. Terus yang kedua, pas waktu itu istri juga dapat panggilan di sini. Jadi saya maunya bareng-bareng sama istri, Oke, biar nggak oke. sama anak LDR, sama istri LDR. Kesinilah coba-coba lagi saya apply. Berarti pertama gara-gara Duit. ikut sama istri balik lagi ke Makau. Iya. Kedua, ada alasan lain nggak? Enggak sih. Pendapatan ya nggak jauh beda sih ya. Terus saving ya. Mana kurangan di sini bersana pendapatannya? Kalau di low season, Low season ya di sini lah. di sini. Di sini kan stabil gitu loh. Stabil sana nggak stabil. Tapi kalau di sana low season, sekarang gede. katanya teman saya terus kerja 8 jam terus pakai lemur lagi. Lebih mungkin 50 andai jam. kala kamu dapat 8 jam setiap hari, Oh, nggak fix pindah. terus. Saya nggak pindah, Bos. Saya nggak pindah. Pindah ya? Walaupun gimana dinginnya, hujan salju badai apapun menerjang, nggak. Mantap. Itu kalau 8 jam terus kerja non-stop terus per bulan kayak gitu fix terus, berapa pendapatannya bersihnya kalau Ya tahu? dikali aja. Bersih lah. Kira-kira berapa? Jangan Banyak, kotor ya. Bos. 50 ya. Anggap kalau Juta, di sana saya dibayar 25 per jam. 25, anggap kita kerja 8 jam. 250.000 rupiah. Kita kerja 8 jam dikali 2 juta. berapa ya? Sehari 2 juta ya. Ya kelipat-lipatin aja. Ya sekitar 40-an lah gajinya. Kalau Kotor. efisien, ya Bersihnya kira-kira 20 bisa. lebih lah. Lebih. Kira-kira bersih, lebih dapat. 20. Lebih 30 bisa. Bersihnya. Enggak ya? Enggak, 25 lah. 25. Iya. Oke, berarti sekitar di sini 18, berarti sekitar 6 juta beda ya. Lebih besar Kalau di bisa sana, terus Bos. kayak gitu ya. Kalau Ya. ininya. Oke, jadi selamat balik kembali untuk Wira. I'm happy to be with you here again. Thank Back you to very much. Macau. Thank you very much. Thank you very much. Terus balik lagi ke bintang tamu kita. Ya. Coba tanyakan lu, Bang. Habis dari Maldives ke Pulang. Bali. Ke Bali terus balik ke Makau lagi. Balik ke Makau 2018 September. 2018 ya. Oh iya. 2018 langsung berapa lama sini? 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Oh, lama bertahan Lumayan. di. Berkat COVID sih, bertahan. Oh iya Ini pas. udah 3 kali udah balik ke Makau, Bang. Ini kali ketiga. Hebat nggak rekor nih? Oh, Bisa iya, balik lagi rekor ke ya. Makau 3 kali, Bor. Hat-trick. Hat-trick lah aku bilang. Dia bisa balik ke Makau lagi. Kan abis itu ke Jepang. Nah, ini yang topik utama nih. Ke Jepang. Jepang, boy. Jepang, boy. Itu ada tuh Tokyo. Hari ini kita topik Jepang. Istilah New Zealand. Jepang. Nanti kita obar-obar New Zealand. Udah selesai New Zealandnya. Segitu Udah. Gitu aja. Jangan banyak-banyak. Jepang, lihat. How amazing Japan for you. Gimana bagusnya Jepang dari Anda? Jepang ya. Sugoi. Sugoi, apa artinya? Amazing. Amazing. Sugoi, Jepang. Lalu bisa bahasa Jepang? Oleh guys, Ya, mas, sedikit-sedikit. konbanwa. Kalau sedikit-sedikit apa bahasa Jepangnya? Sukoshi. Ah? Sukoshi. Sih. Ini orang pinter, bro. Oh, sike-sike. Ini orang pinter, bro. IQ-nya, bro. Di mana-mana Iya, dia iya. ya, ke negara mana itu bisa aja bahasa mereka. Saya lo udah 8 tahun di Makau, nggak bisa bahasa nggak Mandarin. bisa angka aja nggak bisa, bro. Paling yang bisa cuma sisye, pulau tasau, hai gitu aja. Ayah. Aja itu. Coba lihat, Iya, iya. ceritain soal Jepang. Soalnya saya
apa namanya interesting sekali soal Jepang. Dari kehidupannya deh dulu. Jepang jodoh kali ya, Jepang ya. Habis dari MGM resign tahun 2021 Mei. Habis itu tinggal di Bali sama anak ngempu ya. 7 bulan, 8 bulan. Terus pergi ke Jepang Januari 2000 tahun ini 2023. 2023 ya. Januari Awal tanggal Januari. 11. Awal tahun. Jodoh sih kayaknya jodoh. Karena ada temen yang rekomen malah dia yang nggak dapat. Saya dengar itu. Lah saya yang dapat. Oke. Di daerah Jepang daerah Di Pulau Hokkaido, di Sapporo, di Pulau Niseko, Hokkaido. di Hilton Niseko. Terkenal tuh Niseko. Hokkaido di Jepang di Hotel Hilton. Hilton. Mantap Hotel Hilton kayaknya. Lumayan sih. Tapi bintang 4 sih. Terus lihat gimana Gimana kehidupan? Kehidupan enak sih ya. Damai. Kalau malam-malam keluar ngerokok, dengerin jangkrik gitu. Dingin, tapi dinginnya nggak kayak di sini. 12 derajat di sini lebih dingin dari minus di sana. Di sana minus ya? Minus. Kalau apalagi waktu winter, sekarang kan winter. Ke Jepang nyari salju. Pertama lihat salju, sedang. Pertama kali lihat salju di sana ya? Senang sekali. Senang sekali. Senang salju, Mas. Cuma 2 hari sering awal. Habis itu enough. Kenapa? Kedinginan? Nggak enak. Semuanya putih. Nggak bisa lihat apa-apa. Nggak bisa lihat Oh. jalan. Terus di hotelnya kerjanya gimana? Kerjanya santai sih. Kalau bilang santai, karena sistemnya beda di sana ya. Keroyokan mainnya kan. Kalau dapat misalnya 3 orang di housekeeping kan dulu join di sana housekeeping room attendant. 1 lantai 39 kamar, 3 orang. Selesai ke lantai lain. Terus sehari bisa making kamar berapa? 50. Oh, housekeeping ya, room attendant ya? 50 per orang? 3 orang. Oh, 3 orang. Kadang 1 lantai 6 orang. Keroyokan bener ya, Pak. Intinya ngerjain kamar. Ini kecil kamarnya. Hokkaido. Standarnya gini lah. Nggak terlalu tinggi. Bintang berapa nih? Bintang 4. Bintang 4 juga. Akomodasi dapat? Masih dapat. Akomodasi per bulan gaji dipotong 15.000 yen ya. 15.000 yen. 1.500.000. Anggap 1,5 yen, juta. 1 yen 100 rupiah. Ya. Hokkaido tuh pulaunya jauh sama Tokyo. Jauh sekali. Banget. Jauh banget. Berapa? Pesawat 2 jam, 1,5 jam. Jauh ya. Jauh. Hokkaido itu pulau nomor 2 terbesar tapi paling utara. Dekat sama Rusia kayak. Saya suka sekali sama orang Jepang terus terang. Saya waktu ini ke Tokyo tuh, ngeliat orang Jepang respectnya sama orang itu loh, pendatang tuh bagus banget. Kita dari sini jarak dia 10 meter udah menundukkan kepala gitu. Hai, gozaimasu, selamat pagi. Jadinya warm greeting-nya mereka tuh bagus. Nomor Saya tuh 1. sangat tersentuh hati saya kalau ke Jepang waktu itu. Beda banget. Sama? Beda banget gininya. Wow. Enggak lah, ya, pokoknya beda lah sama negara-negara yang lain gitu. Termasuk kita gitu. Iya. Memang Culture-nya respect beda mereka. Beda banget. Di Tokyo tuh asri udaranya seger. Karena polusi itu dikit di sana, Bor. Ya lihat ya. Orang Apalagi di yang Hokkaido. sama ya. Jauh lebih segar. Berarti transportasi itu nggak banyak ya? Stasi Motor jarang motor. Berarti kebanyakan jalan kaki. Mobil, Sepeda jalan gayung. kaki, sepeda. Bahkan sepeda gayung itu mereka punya parkiran ngeloknya tuh. Tertib banget. Sepeda gayung tuh hampir Iya. 60% orang punya sepeda gayung. Ya. Orang ngerokok gini di luar nggak boleh. Kayak kalau Tokyo nggak tahu di Hokkaido. Susah gitu lah, susah. Nyari tempat sampah. Tempat sampah nggak ada, Bang. Kenapa tuh? Karena mereka dididik untuk memilah-milah sampah sendiri. Jadi di rumah ada sampah plastik, ada sampah organik, ada sampah botol plastik, ada sampah gelas atau gitu, ada sampah elektronik. Jadi kita yang buang sendiri. Buangnya ke Tempat sampahnya atau ada waktu-waktunya tertentu. di pick up ke rumah. Enggak di pick up di rumah sih Ada biasanya. general General. rubbish bin-nya. Tapi saya semenjak di Tokyo ya susah banget ngelihat rubbish bin kayak di sini di depan Nggak ada. public area tuh. Nggak ada. Sampai saya ngebawa sampah Emang gitu? pulang. Emang bawa pulang. Nah, susah banget. Ada orang emang kayak bawa gerobak es lilin loh. Ternyata sampah tuh, Bor. Sampah itu saya lari buat sampah, dia bilang, terima kasih banyak.
sampai segitunya orang yang buang sampahnya terima kasih dia, Bor. Karena itu tuh untuk dijual biasanya. Oh, itu dari kerja tuh dia. Kerja tuh. Oh. Biasanya bukan dari gini tuh, bukan dari government. Emang gitu. dijual. Biasanya. Merokok, Bor. Di luar tuh nggak ada, di indoor ada banyak. Setiap building tuh mungkin ya. Terus jam-jamnya tuh sampai jam 11, jam 12 tuh mereka udah tutup buildingnya, nggak bisa ngerokok ke bawah. Harus keluar nyelinap tuh kalau nggak ada orang. Nggak bisa merokok, polusi di sana dijaga banget. Orang bawa motor tuh nggak ada, jadinya udaranya tuh segar banget di sana tuh. Segar banget saya rasain tuh. Wih, pokoknya adem, asri, hati Enak, ya? tenang. Oh. Apalagi gratis ya. Pagi gratis ya. Intinya ya, saya rekomendasi untuk kalian yang mau liburan Ke Jepang. Jepang itu jadi tamu, kamu di-treat seperti Tuhan, dilayani seperti Tuhan, bukan lagi seperti raja sih. Benar. Tapi spend-nya enak ya, banyak ya. Kalau kita nggak terlalu banyak keinginan di sana, sebenarnya dikit bisa. Cuma saya terlalu excited ngeliat negaranya, ini apa, jadi semua dicicipin. Oh iya. Makanan ramen, gue enak banget ramennya. Saya lihat ya, kayak di 7-Eleven beli bento tuh apa, ada lihat ya, makanan-makanan kecil ya. Convenience store. Kalau pendapatannya lihat kerja di Jepang, nah kalau saya kan membandingkan kalau jadi tamu enak, kalau jadi pekerja enak nggak di Jepang? Kalau untuk di Hokkaido enak sebenarnya. Pajaknya tinggi sih. Pajaknya yang tinggi. Oh, bayar pajak sendiri. Dipotong pajak. New Zealand 17%. Iya. Kalau di Jepang berapa persen nggak tahu ya. Di sana dapat berapa tuh ya? Kotornya anggap di rupiah 18 juta. Belak-belakan lah. 180.000 yen. Oh, yang nonton teman-teman kan ya. Pasti tahu lah. 180.000 yen untuk entry level. Terus total dipotong sama akomodasi sekitar 52.000. 52.000. Jadi kita bersihnya dapat kira-kira 120.000 yen, 130.000 yen. Tapi belum overtime. Dipotongnya 52.000. 5 juta. Itu potongan dari pemerintah buat apa tuh? Kok dipotong? Untuk insurance ada, untuk pension ada insurannya juga? Oh, berarti bagus kalau masuknya ke insuran. Ya, nanti kalau dapat setelah berapa 5 tahun. Kalau itu harus. Oh, bisa cair selama 5 tahun. Kayaknya gitu deh, lupa. Tapi kalau kamu kerja sebelum 5 tahun? Nggak tahu gimana. Beda-beda, ada namanya Nenkin, ada namanya ini, ada namanya itu. Biar nggak salah sih ya. Jadi bersih dapat 130.000 yen. Oh, itu bisa nge-save ya. Save untuk makan anggap 20.000, 2 juta lah. Berarti hampir sama kayak kamu lah. Dulu sih setiap kirim uang ke Bali 100.000 yen. 11 juta. 10 juta, 11 juta. Masih di bawah Makau ya. Kalau fixnya ya. Masih di bawah Makau kalau dibandingkan dengan low season di New Zealand sama di Jepang ya. Tapi kalau di New Zealand high season terus jauh bedanya sama apa gitu. Itu di Jepang seperti itu. Nah, kenapa keinginan itu balik lagi ke sini? Ke Makau. Kenapa? Apa yang bikin? Nomor 1 biar bisa ketemu sama keluarga sih. Karena dari Jepang untuk pergi ke Bali tiketnya itu udah 1 bulan gaji. Iya. Untuk low season 9 juta, 10 juta, high season 14 juta. One way? Return. Ya. Pulang pergi. Juga. Terus kalau keluarga mau ke Jepang ribet, harus ke Renon lah dibikin visa. Visanya tuh. Ada agent yang bilang harus kita punya deposit 30 juta di bank, ada yang bilang 15 juta, ada yang bilang nggak usah. Aduh ribet. Tapi saya bikin hanya perlu rekening koran 3 bulan, tapi harus isi uang, tapi nggak ada nominalnya, suruh uang berapa di tabungan, nggak ada. Itu beda-beda kan. Intinya ada uang keluar masuk. Ada uang keluar masuk aja, mungkin sudah nggak. Saya cepat nanya untuk bikin visa ke Jepang, requirement saldonya berapa gitu. Saya udah pernah nanya di Hong Kong di FCV Global Agency namanya. Nggak perlu katanya, nggak ada istilah kita rekeningnya berapa di tabungan. At least ada duit. At least ada keluar masuk uang selama 3 bulan. Itu dia minta slip korannya itu loh, transaksinya itu loh, itu aja yang minta. Kita print aja 3 bulan transaksi itu loh, dari misalkan Januari, Februari, Maret, itu aja yang minta. Mungkin kalau zero tabungan sih nggak mungkin ya, nggak dikasih. Ya adalah tabungan sekitar 10 juta mungkin. Mungkin setelah boleh. Di samping visa juga kalau mau ke Jepang tinggal di mana? Anggap kita sewa hotel atau gini kan, anggap sejuta lah sehari. Liburan 14 hari 14 juta. Ya. Habis belum makan.
Ya, ya. 30 juta lah habis untuk liburan 2 minggu 3 minggu. Hmm. Kalau ke Makau liburan kan udah zero, udah tinggal di rumah sendiri. Itu udah. ada, iya. Itu sih nomor 1. Nah, saya dengar Lid, orang kerja di Jepang katanya stresnya keras, itu benar nggak? Depends di mana. Kalau di perhotelan lah dulu, Enggak, di protein enak. enak. Kalau di perkebunan itu mungkin ya. Kayaknya enak. Tergantung bosnya kan. Hmm. Kita kerja kan tergantung bosnya enak. Hmm. Kalau di hotel enak-enak aja sih. Di Tokyo nama hotelnya nggak ada kasih tahu ya. Housekeepernya itu kan orang Bali, Iya, ya. Pak Putu namanya. Hmm. Enak Enak dia. enak sebenarnya. Kalau di perhotelan enak. Cewek di sana cantik-cantik lu ya. Uh, Nggak cantik cewek di sana sih, benar. Apa namanya? Soalnya saya lihat itu udah takut, saya dengar tingkat stres orang Jepang kan keras katanya gitu loh. Soalnya saya lihat orang-orang pekerjanya tuh dia melakukan pekerjaannya dengan sempurna banget loh. Saya lihat takutnya Untuk nanti office emang gitu. Oh, Overtime nggak dibayar. Oh. Gila kerja. Karena persaingan tinggi, jadinya gitu. Mungkin saya prediksi ya kalau dia melakukan kesalahan 1 kali aja, stres banget dah mereka gitu loh. Karena service-nya lain, Bor. Mereka tuh sangat memuaskan tamu loh. Sampai lift aja ada yang ngebukain loh di sana. Saya sampai malu loh, keluar dari kamar sampai ngomongin, ada orang nggak ya gitu. Kalau ada orang kayak gini lah kan orangnya tuh mau kemana gitu, diperhitungkan sekali loh gerakan kita. Sampai foto, saya pernah moto dari depan Portisen, Bor. Ada orang nyamperin, ngapain ini orang tuh nyamperin gitu. Pak, kalau foto di sini bagus, ini kita anterin. Hal terdetail itu dipikirkan loh. Berarti intinya kan saya berpikir servisnya bagus ya. Ya, kalau orang itu kena masalah sekali aja, paling stresnya minta ampun loh. Iya. Berarti nggak? Mungkin kayak gitu ya orang Ya, Jepang. mungkin karena persaingan, kalau di hotel mungkin persaingan, takut kalau sekali ada komplain atau gimana kan jatuh dari nama hotelnya, jadi Dia berpikir berat gitu ya. Iya. Soalnya Untuk Jepang, orang Jepang ke orang Jepang gitu. Orang Jepang ke orang luar beda. beda ya. Kayaknya. Tertibnya juga, Bor. Tertibnya, wih. Pernah nggak lihat semut jalan di line up tapi diam? Nggak kayak di sini. Tong tang aja kayak bercicir kayak burung. Mau kayak di kereta api, di bus, di sana nggak, Bor. Kamu lihat semut itu pokoknya berjajar rapi, dia ngikutin aturan. Diam mereka sih. Sampai masuk ke kereta api, Nggak ada yang ini. nggak ada yang ngomong sih. Segitu banyak orangnya. Nggak boleh. Kenapa orang nih? Nggak boleh. Sampai AP istri ya bunyi. Nggak boleh. Kenting itu. Kepala orang semua gini serat gitu, kepala orang semua nih kayak zombie ngeliatin kita. Jadi malu dia digituin. Gitu cara mereka ngedropin mental orang sih. Kayak malu banget ya gituin. Padahal cuma bunyi kelenting aja loh. iPhone lu kan ada derengnya. Dilihatin kayak gitu, pun gak enak banget. Jadinya kita diam aja kemana-mana dulu kalau di public station. Sampai segitunya, Bor. Padahal kalau sebutnya lewat mungkin mereka berisik ya. Kita kan ya kayak gitu lah contohnya. Contohnya gitu. Lihat ya. Bagus sekali sih ngikutin aturan mereka. Saya tertib banget. Nomor 1 ya. Terus kalau kita lewat, misalnya di zebra cross tuh ya, kita lewat, kita gini sama supir busnya. Kita supir rapat ya. Mereka juga gitu. Oh, belanja lagi ya. Thank you. Oh, belanja apalagi di konvini. Saya compare dengan orang sini. Ya. Kita sebagai pembeli, kita harus nunduk sama pembeli, Bor. Sama penjual. Di sana enggak, Bor. Kita pembeli ya. Dia penjual. Pokoknya dia tuh ramah-tamahnya beda, Bor. Beli arigatou gozaimasu gitu. Pulang lagi kita habis makan, anggap di restoran, pulang makan arigatou gozaimasu gitu, Bor. Pokoknya kita tuh membuat dia belanja ke rumahnya dia loh. Respect banget ke kita itu. Kalau di sini kan enggak galakan yang penjualnya, Bor. Iya sih. Benar nggak? Di sini galakan penjualnya ya. Tapi kan kalau nggak beli. Kalau mungkin udah sampai kita takut belanja kadang-kadang ngomong terima kasih aja enggak gitu. Tapi banyak kelebihannya sih, Mas. Kalau bukan sih dari segitu aja saya lihat. Kan tergantung dari segi untuk mencari uang, oke. Tergantung culture mereka masing-masing. Setiap negara kan punya culture gitu lah. Terus, apa nih? Lid, sejauh ini Lid, negara yang paling berkesan di mana, Lid?
berkesan. Ya, Semuanya berkesan. yang paling lah pasti ada lah. Ada yang kesan baik, ada kesan buruk. Ya, ya baiknya. Baik, Makau lah udah 3 kali ke sini. Berarti Four Seasons, MGM, Star Wars, 3 company. Ini baru hat-trick. Hoki bar. Selamat datang untuk Ali lagi di Macau. We are happy again to be with you here, my friend. Thank you very much. Terus rencana kedepannya gimana? Mau pindah negara lagi atau gimana? Enggak sih. Menang di sini, menang. Menang Menang. aja. Kalau bisa ya, kalau bisa. Di antara 3 perusahaan ini mana yang gedean gajinya? Di sini, Four Seasons apa di MGM? Maksudnya di sini Di Makau. ya yang di perusahaan sekarang apa? Untuk entry level yang di Star Wars. Star Wars sekarang Ya, dulu gedean yang di MGM. MGM. Tapi yang paling gede sekarang Gedean dulu. MGM kota. Beda posisi maksudnya. dari gitu ya. Gitu ya, setiap negara punya kebudayaan masing-masing, culture masing-masing, punya kesan masing-masing. Jepang Plus minus ya, ada masing-masing. plus minusnya, ya. Kesimpulannya Tergantung kita bagaimana kita menikmati suasana di negara tersebut lah. ya, kesimpulannya pikir-pikir dulu. Ya. Kalau mau kita loncat ke negara lain, cari dulu informasi. Nomor Ya. satu, ya. Apakah betul segitu dapat pendapatannya? Mungkin ke Eropa, mungkin ke Asia. Pikir-pikir dulu karena siapa tahu nanti sana nggak nyaman gitu kan. Ya kita sih punya pilihan masing-masing sih Bor ya. Iya. Untuk nyari pengalaman, ada yang nyari uang. Ya janganlah munafik, pasti nyari uang. Iya. Nomor satu ya. Kita buat kerja ke luar negeri jauh-jauh dari keluarga kan tujuannya uang. Wah. Hmm. Makanya pikir-pikir dulu keluar kan. Tapi nggak apa-apa sih buat kayak teman saya liburan ke New Zealand kan nggak dapat jadinya Liburan 4 bulan. 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan liburan ke New Zealand. Juli, Agustus dah. Ini ke Maldives anggap liburan, ke Dubai anggap liburan, ke Jepang anggap bukan. Jepang lama ya. Ya liburan sama kerja lah. 9 bulan. Enak. Bulan. Dan dia punya pengalaman banyak lah. Bagi teman-teman yang masih di Jepang, semangat. Ya, Bagi teman-teman yang masih di New New Zealand mantap. Semangat. Semangat. Dan pada semangat. lanjutkan perjuangan. Meskipun low season bertahan. Sekarang kayaknya high season di High sana. season ya. Ya. Berapa lama kayaknya? Sebulan ya. Masih katanya Winter 3 bulan lah ya. paling ya tahun habis Januari itu udah mungkin dah. Januari, Februari. Ya. Ada juga teman yang dari ke US, baik lagi ke sini. Iya, nanti kita undang ya kan dari sini ya. Udah confirm tuh, Bang? Confirm satu, Confirm. satu orang confirm. Tahu. Satu orang confirm. Ya itu dah, saya ngelihat kenapa saya nggak hengkang dari sini, apa ya? Apa mungkin saya jiwa saya nggak mau keluar ke zona ya? Karena terlalu nyaman loh, Feng Shui kali. terlalu nyaman di sini. Tapi karena Enggak banyak pergi, Bang. karena masih ada istri sih. Oh, Itu yang iya. bikin mungkin saya betah di sini, nggak pengen keluar lagi. Karena bagi saya di sini terbaik dari pengalaman-pengalaman teman ya. Bagi saya nggak tahu pandangan orang. Terbaik, Macau Bang. the best Terbaik, bagi Bang. saya. The best. Ya begitulah The best di Macau. cerita-cerita hari ini tentang pengalaman-pengalaman kita di negara-negara lain. Semoga bisa Menginspirasi. menjadi pelajaran ke teman-teman semuanya. Mungkin segitu aja dulu untuk hari ini. Tunggu video-video kita selanjutnya dengan bintang tamu yang menginspirasi. Kalau kalian merasa terinspirasi, ya Gibran gitu ya. Prabowo. Ada permintaan dari saya. apa? Penutupnya mungkin bahasa Jepang sama bahasa Mandarin Waduh, dari dia. Jepang apa ya? Kayak Bahasa New Zealand juga. ya? ya sebelum penutupan dia bilangnya terima kasih banyak sudah nonton. Ya. Bahasa Jepang dulu. Baru itu Mandarin. Apa ya bahasa Jepang? Terima kasih sudah menonton. Oh, Gitu aja. lupa dong. Dadah. Gitu. Selamat. Bye-bye. Minasan, arigatou gozaimasu. Mandarin? Itu doang. Mandarin. Bahasa sini ban kanda waban. Wih. Oke, segitu aja dari kami. Saya Wira. Saya Mangchan. Saya Alit. Kita undur diri. See you in the next video. Ciao ciao. Bye bye.